Perkenalkan, nama saya Stefani Dewi Rosaria. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Semarang yang mengampu mata kuliah Bahasa Inggris Hukum. Mata kuliah Bahasa Inggris Hukum merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 1 dan memiliki bobot 2 SKS. Dalam satu semester, jumlah pertemuan di perkuliahan ini adalah 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga total pertemuan dalam satu semester adalah 16 kali. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan kemampuan dasar bahasa Inggris yang memiliki kekhasan bidang hukum bagi mahasiswa dan untuk menunjang kemampuan profesi di masa yang akan datang dalam bidang hukum. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar kata bahasa Inggris atau grammar, mempelajari teks berbahasa Inggris bidang hukum dalam materi reading comprehension, misalnya dalam materi law and justice atau crime categories, di mana mahasiswa akan mengenali berbagai istilah-istilah hukum dan berlatih untuk memahami dan menjawab pertanyaan sesuai isi teks dengan memperkaya penguasaan kosakata melalui materi reading tersebut. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampu memahami dan menjawab pertanyaan teks berbahasa Inggris bidang hukum, mampu memahami dan menjelaskan istilah dan kosakata berbahasa Inggris dalam bidang hukum, dan mampu memahami struktur kalimat dan membuat kalimat sederhana sesuai pola tenses tertentu. Metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Assessment atau penilaian yang saya terapkan adalah dengan menetapkan bobot nilai atau persentase di masing-masing komponen nilai. Komponen nilai yang saya tetapkan disepakati oleh para mahasiswa dalam kontrak perkuliahan. Komponen nilainya adalah sebagai berikut: tugas 35%, kuis 10%, kehadiran dan keaktifan 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%, sehingga total keseluruhan bobot nilai adalah 100%. Berikut ini adalah video pengajaran dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang saya terapkan di kelas pada mata kuliah Bahasa Inggris Hukum sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Materi yang didiskusikan pada pertemuan kali ini adalah The Law of Tort sebagai bagian dari materi tentang crimes atau tindak kriminal. Bisa kita mulai perkuliahan di hari ini. How's life? How do you answer how's life adalah ungkapan atau pertanyaan untuk apa kabar. So you can answer I'm good or great. Okay? When I ask how's life, Anda jawabnya okay. How's life? Good. Okay. So today we are going to talk about the law of tort. Kita akan bicara mengenai the law of tort. Yang sampaikan sebelumnya, ini adalah materi bagian dari crimes. Apa itu crimes? Tindak pidana kejahatan. Ya, jadi tindak kejahatan. Oke, berikutnya saya akan materi ini ya. Ada berapa pertanyaan di situ? 6. Oke. Jadi ketika nanti membaca teks berbahasa Inggris, memahami sebuah teks. Oke? Tindak atau illegal act itu adalah bagian dari
crimes. Jadi illegal act itu adalah disebut dengan crimes. Oke, jadi pertanyaan nomor 1 apa? Coba pertanyaan nomor, temukan kata thought. Baris pertama. Oke, baris pertama coba dibacakan. Coba dibacakan. What is the answer? When the question is what is thought, jawabannya adalah conduct. Apa tadi? Oke, lanjut di pertanyaan kedua. Jadi tolong pertanyaan nomor 2. Coba dicari kata kuncinya adalah the heart of thoughts. Ada di baris keberapa? Anda kalau ditanya baris keberapa, berarti baris ya. Conduct itu pertama, di bawahnya kedua. The heart of thoughts ada di baris ke 4 atau 5? The heart of thoughts 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jawabannya apakah itu? Kalau pertanyaannya apa tadi Bu Dino? What are the hearts of thought? Ya, ada di baris kelima. Berarti jawabannya adalah several different types of thought in English. Gitu ya. Oke, sekarang coba Anda menjawab sendiri untuk nomor selanjutnya. Nanti silahkan yang sudah menemukan dengan cepat bisa menjawab terlebih dahulu. Oke? Nomor 3 pertanyaannya adalah, berarti kata kuncinya to bring an action in thought. Cari di baris keberapa? Ya, berarti yang tercetak on the grounds. Okay, on the grounds that I have suffered. Oke, jadi artinya apa? I can bring an action in thought. This means that I can sue. Apa itu sue? Mengajukan gugatan. Jadi ketika ada seseorang yang menyakiti kita, I can bring an action in thought. Artinya I can sue him or her. Kita bisa mengajukan gugatan. On the grounds. On the grounds adalah istilah untuk menyatakan atas dasar. Jadi Anda menggugatkan atas dasarnya. Jadi atas dasar apa? Atau kesalahannya adalah that I have suffered, saya sudah dirugikan atau disakiti. Gitu ya. Jadi ketika reading text ini diminta untuk menjawab sesuai dengan teksnya, Anda harus menemukan kata kuncinya dulu. Oke, number 4, what is remedy? Kita diberi kompensasi, berarti kita diberi ganti untung. Ada istilah yang sekarang adalah ganti untung, dulu ganti rugi gitu ya. Jadi kita diberi sebuah ruangan selama 45 menit sampai polisi datang. Kemudian, nah ini yang disebut dengan apa tadi? Apa? False imprisonment. Ya, false itu kesalahan ya. False imprisonment. Oke. D dan E. Anda harus bisa membedakan antara D dan E. Yang D coba dibaca dulu poin D. Jerry was playing football on Saturday. Kemudian, apa arti kata shouted? Shouted, shout, sama seperti scream, shout. Kalau di lapangan bola gitu ya, biasanya supporternya shout. Apa? Berteriak. Shouted adalah berteriak kepada Bill, temannya. Nih, jadi hati-hati dengan perkataan juga. Dia berteriak, I am going to kill you. Apa arti kata kill? Membunuh. Nah, itu kan hal yang dari kata tersebut sebetulnya ada tindakan yang serius, yaitu membunuh. I am going to kill you.
This is not the thought of yang mana? Pilihannya adalah assault dan battery. Tahu? Yang assault. Kenapa kok assault? Karena karena mengancam begitu ya. Jadi secara fisik langsung membunuh gitu. Nah, ini adalah assault. Bisa dikatakan menyerang. Menyerang itu tidak selalu secara fisik, secara perkataan juga bisa. Nah, kenapa di sini disebut assault? Karena temannya Bill didn't really believe that Barry intended to cause him physical harm. Jadi dia tidak kemudian merasa betul-betul akan dibunuh oleh Barry. Gitu ya, itu adalah assault. Berikutnya yang E berarti adalah kasus mengenai successful when he shoot the police on the ground of, merasa berhasil nih dia menuntut kepolisian karena kompensasinya apa di nomor 5? Remedy for a tort. Apa? Nya berarti kata the usual remedy disebut apa? Bukan? Apa Mbak? Damage, betul. The usual remedy for a tort is damage. Oke. Kemudian ya, ini ada istilah yang diberikan oleh lawyers. What name do lawyers give to a person who commit a tort? Jadi seseorang yang melakukan tindakan perdata gitu ya, kesalahan, kemudian diberikan istilah. Ada di baris terakhir. Apakah jawaban untuk nomor 6? Tortfeasor, betul. Tortfeasor. Saya lebih. Ini bisa berarti pemulihan, bisa berarti ketika kita misalnya menerjemahkan gitu ya, kita harus menyesuaikan konteksnya gitu. Oke. Konteksnya adalah bidang hukum, sehingga battery ini termasuk adalah illegal act. Menyakitinya bagaimana tindakannya? Apa ini? Physically, berarti dilakukan dengan fisik ya. Kemudian contohnya atau tindakannya adalah misal memukul, apalagi menendang, menghantam misalnya. Nah, ini termasuk tindakan dari battery. Jadi nanti kalau bertemu dengan konteks atau kata ini dalam konteks hukum, jangan kemudian diartikan sebagai battery. Oke, konteksnya adalah law. Oke. Kemudian mungkin yang belum kita bahas tuh, yang pertama ada trespass to the person. Coba Anda lihat dalam teks. Trespass to the person itu memiliki tindakan-tindakan. Apa yang pertama? Bukan. Itu kategori yang kedua. Trespass to the person mengganggu kebebasan seseorang, atau termasuk di dalamnya ini nanti ada istilah assault, battery, dan false imprisonment. Gitu ya. Jadi trespass to the person itu nanti ada jenisnya lagi, assault, battery, dan false imprisonment. Trespass means to harm someone physically. Nah,
Istilah ini artinya adalah ketika kita menyakiti seseorang secara fisik, gitu, itu istilah trespass to the person. Kemudian menyakiti itu nanti ada dua macam lagi, assault dan battery. Ya, assault to make someone afraid. Contohnya gimana? Bisa membayangkan nggak? To make someone afraid that I will physically hurt them. Bisa membayangkan? To make, apa arti kata afraid? Afraid? Apa? Takut, betul. Yang keras. Afraid adalah takut. Jadi kalau tindakan menakut-nakuti itu termasuk ke dalam assault. Jadi istilah assault, mungkin kalau Anda cari istilah assault itu ada yang menemukan menyerang, penyerangan. Nah, assault di sini didefinisikan when you make someone afraid, gak harus secara fisik, ya. Assault tidak harus secara fisik, karena nanti Anda lihat di halaman berikutnya ada beberapa contoh kasus. Nanti silahkan disesuaikan dengan vocab yang kita bahas. Battery, kebalikan dari assault, yaitu secara fisik. Jadi kalau Anda menendang, memukul, kemudian menghantam secara fisik, menyakiti seseorang, masuk dalam battery. False imprisonment seperti apa? To keep someone in particular place, menempatkan seseorang di satu tempat yang khusus, itu juga false imprisonment. Contohnya, ketika ada seseorang yang belum ditentukan atau didakwa gitu ya, tersangka atau apa, kemudian diculik. Nah, itu adalah false imprisonment. Oke, nah ini adalah jenis-jenis dari trespass to the person. Berikutnya defamation. Defamation itu bagian atau jenis tort yang lain. Nah, hati-hati kalau Anda bermain di media sosial. Oke, coba yang tercetak tebal, ada istilah apa di situ? Libel dan slander. Libel, coba dibacakan libel. Kalau dibaca dulu, libel adalah ada kata publication. Iya, jadi libel adalah pencemaran nama baik. Oke, jadi kenapa hubungannya dengan medsos? Kalau Anda komen sesuatu, memberikan komentar, tanggapan yang mencemarkan seseorang, nama baik seseorang, itu termasuk libel. Bagaimana dengan slander? Statement, perkataan, gitu ya. Perkataan berarti kalau mengatakan sesuatu yang tidak benar, bisa berupa fitnah. Nah, itu termasuk dalam slander. Gitu ya. Jadi tindakan dari defamation itu adalah when someone makes a negative statement. Maka kalau Anda mengirimkan ngetik komentar di sosial media dan itu negatif, kemudian yang dikomentari tidak terima, itu bisa dituntut. Sudah banyak ya contohnya ya, pernah membaca pasti. Oke, terakhir adalah negligence. Apa negligence di sini? Kelalaian, bersikap lalai. Coba, when you cause harm to another person because you were not careful. Nah, kelalaian, kecerobohan, ketidakhati-hatian itu juga bisa menimbulkan konsekuensi, gitu ya. Nah, ini istilah dari duty of care. Oke, berikutnya ada beberapa kasus atau situasi di poin A sampai I, ya, berdasarkan tindakan tort tadi termasuk dalam kosakata yang mana? Contohnya,
Siapa di sini yang diceritakan? Julia. Oke, Julia lagi ngapain? Runs. Nah, runs itu artinya tidak selalu berlari. Kalau di kalimat ini Julia runs a cafe, berarti Julia memiliki sebuah cafe. Jadi dia memiliki cafe. Kemudian last week, apa last week? Hari ini, kemarin, minggu lalu. Oke. Minggu lalu, one of the Julia's customer burn his hand. Burn, jadi salah satu customernya itu tangannya. Karena apa? Touch a very hot plate. Ya, touch a very hot plate. Jadi, gitu ya, dia terkena piring atau apa istilahnya ya, kalau kita makan steak itu ada hot plate itu. Nah, itu harus hati-hati. Julia didn't warn. Yang dipermasalahkan adalah Julia didn't warn the customer. Feeble dan slender termasuk tindakan defamation. Ya, berarti itu ucapan, kemudian komentar, dipublikasikan, diucapkan. Nah, hati-hati. Nah, bedanya adalah kalau slender di sini yang H atau yang I? Situasi yang H atau yang I? Slender, coba. David Boyle ada party last night. Berarti tadi malam dia mengadakan atau ikut di sebuah pesta. David couldn't find his wallet. Oke, ada berapa dolar di dompetnya? Di dompetnya David itu ada berapa dolar di situ? 200. Iya, kemudian David later found his wallet, which he had left at home. Oh, ternyata dompetnya ketinggalan di rumah. Ya, tetapi dia sudah menyebut siapa di sini? George Lee. Ya, dia menuduh George Lee itu yang mencuri dompetnya. Nah, ini adalah tindakan yang disebut dengan slander. Berarti yang terakhir adalah libel. Kalau libel, Anda lihat ada newspaper, berarti kan printed, dipublikasikan gitu ya. Crystal Band is an actress issuing a major newspaper. Jadi ada artis yang menuntut ke surat kabar. Apa surat kabar? Koran besar gitu ya. Karena mempublikasikan bahwa dia itu seorang pengguna narkoba atau obat-obatan. Itu adalah riba. Oke, jadi illegal act itu bermacam-macam ya. Kemudian ada istilah dari tort, turun lagi ada jenisnya, yaitu trespass to the person, defamation, dan negligence. Nah, Anda harus memahami itu karena nanti mengakar pada satu yang disebut dengan civil wrong. Ya, jadi tort itu bagian dari civil wrong. Oke, nanti akan ada evaluasi, penugasan seperti biasa. Silahkan cek di e-learning. Kemudian di situ sudah tertampil semuanya apa yang harus dikerjakan. Kemudian kapan mengumpulkannya, due date-nya, dan juga kapan harus mengembalikannya. Gitu. Oke? Demikian ya pembahasan kita hari ini, the law of tort. Semoga nanti semakin memperbanyak kosakata mengenai tindak. Oke, I'll see you next week. Kita ketemu lagi di minggu depan. Thank you. Okay.